Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi hiperbola dengan anggota kelompok Siti Nurhaliza, Sri Sulami, Wujuh, dan Miftahul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik yang selisih dan jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai tetap. Suatu irisan kerucut berbentuk hiperbola apabila bidang yang mengiris tidak melalui puncak, memotong lingkaran yang alas, dan tidak sejajar, sumbu simetri maupun garis pelukis kerucut. Hiperbola dan elips adalah hasil dari suatu pengirisan kerucut. Suatu kerucut jika diiris horizontal maka irisannya berbentuk lingkaran. Jika kerucut tersebut dipotong secara miring dan tidak memotong alasnya, maka terbentuk suatu elips. Jika mengiris yang memotong alasnya dan memotong secara vertikal, maka terbentuk suatu hiperbola. Berdasarkan definisi hiperbola, kita dapat menggambarkan grafik hiperbola. Misalkan kita tentukan titik fokusnya adalah F aksen min C,0 dan F C,0, sedangkan selisih jarak konstan tertentu adalah 2A. Contoh gambarnya seperti gambar yang ada di samping. Ada sumbu-sumbu hiperbola. Yang pertama ada sumbu simetri. Pada hiperbola terdapat dua macam sumbu simetri, yaitu yang pertama ada sumbu simetri yang melalui titik fokus F1 dan F2 disebut sumbu utama atau sumbu transversal. Sumbu utama memotong hiperbola di titik A dan di titik A1 dan di titik A2. Masing-masing disebut puncak hiperbola. Ada yang kedua, sumbu simetri yang melalui titik tengah F1 dan F2 serta tegak lurus F1 dan F2 disebut sumbu sekawan atau sumbu konjungsi. Ada yang kedua itu titik pusat hiperbola. Titik pusat hiperbola adalah sumbu utama dari pusat sekawan berpotongan. Di titik 0 disebut titik pusat hiperbola. Yang terakhir adalah latus rectum. Garis yang melalui titik F1 dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola di L1 dan L2 disebut latus rectum. Kita akan menjelaskan unsur-unsur hiperbola. Ada 9 unsur-unsur. Yang pertama ada sumbu nyata. Sumbu nyata adalah sumbu horizontal pada hiperbola. Yang kedua ada sumbu imajiner. Sumbu imajiner adalah sumbu vertikal pada hiperbola. Dan yang ketiga ada pusat 0,0. Yang keempat ada koordinat titik fokus F1 C,0 dan F2 min C,0. Dan yang kelima ada koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata A1, A,0 dan A2 min A,0. Yang keenam ada asimtot. Asimtot adalah sebuah garis lurus yang makin lama semakin didekati oleh garis lengkung itu tetapi tidak pernah berpotongan. Persamaan asimtot yaitu Y plus minus B per A X. Yang ketujuh ada besar eksentrisitas atau dilambangkan dengan E, adalah ukuran sebuah irisan kerucut yang menjadi lingkaran atau perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya. Persamaan E itu ada E sama dengan C per A dan C pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Materi selanjutnya yaitu persamaan asimtot hiperbola. Persamaan asimtot hiperbola yaitu jika jarak titik pada kurva terhadap garis lurus mendekati 0 saat titik bergerak tanpa batas dari titik asal sepanjang kurva, maka garis yang didekati tersebut disebut asimtot. Jadi asimtot hiperbola yaitu garis yang didekati oleh kedua sisi hiperbola namun tidak pernah menyentuh garis tersebut. Contohnya seperti gambar yang ada di samping. Bentuk atau rumus persamaan asimtot hiperbola yang pertama ada X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan asimtotnya yaitu Y sama dengan plus minus
B per AX. Yang kedua, persamaan hiperbolanya operasi X min P kuadrat per A kuadrat min operasi Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan asimptotnya yaitu Y min Q sama dengan plus minus B per A operasi X min P. Yang ketiga, ada persamaan hiperbola min X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan asimptotnya yaitu Y sama dengan plus minus A per BX. Yang keempat, persamaan hiperbolanya min operasi X min P kuadrat per B kuadrat ditambah operasi Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka persamaan asimptotnya yaitu Y min Q sama dengan plus minus A per B dikali operasi X min P. Nah, trik untuk mengingatnya yaitu yang pertama, nilai A kuadrat selalu ada di bagian positif atau XY dan sisanya adalah B kuadrat dengan nilai A dan B selalu positif. Yang kedua, bentuk umum asimptotnya yaitu Y sama dengan plus minus MX atau Y min Q sama dengan plus minus dikali operasi X min P dengan A. Jika X positif maka M sama dengan B per A. B, jika Y positif maka M sama dengan A per B. Yang ketiga, jika tidak ingin menggunakan rumus di samping, maka ada cara lain yaitu mengganti angka 1 dengan 0 pada persamaan hiperbolanya. Lalu selesaikan sehingga kita peroleh juga persamaan asimptot hiperbola. Yang keempat, yaitu titik potong kedua persamaan asimptot hiperbola adalah titik pusat hiperbola, yaitu titik P, Q. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan asimptot hiperbola dengan persamaan X kuadrat per 9 kuadrat min Y kuadrat per 16 kuadrat sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya yaitu cara satunya tentukan nilai A dan B terlebih dahulu. Di sini nilai A kuadrat sama dengan 9. Akar dari 9 yaitu 3. B kuadrat sama dengan 16, akar dari 16 yaitu 4. Karena X positif, maka M sama dengan B per A. Menentukan persamaan asimptotnya yaitu menggunakan rumus Y sama dengan plus minus MX. Nah, Y sama dengan plus minus M-nya kan B per A. Nah, jadi kita gunain yang B per A. Terus nilai B-nya yaitu 4 dan nilai A-nya yaitu 3. Jadi Y sama dengan plus minus 4 per 3X. Jadi persamaan hiperbolanya yaitu Y sama dengan 4 per 3X dan Y sama dengan min 4 per 3X. Nah, cara yang kedua yaitu mengganti 1 dengan 0. X kuadrat per 9 kuadrat min Y kuadrat per 16 kuadrat sama dengan 1. Nah, satunya itu diganti 0 menjadi X kuadrat per 9 kuadrat min Y kuadrat per 16 kuadrat sama dengan 0. Y kuadrat per 16 sama dengan X kuadrat per 9 kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari Y, jadi Y kuadrat sama dengan 16X kuadrat per 9. Y sama dengan plus minus akar dari 16 per 9. Y sama dengan plus minus akar dari 16 4 akar dari 9 yaitu 3. Jadi Y sama dengan plus minus 4 per 3X kuadrat. Oke, bahasan selanjutnya yaitu tentang jari-jari fokus hiperbola. Apa sih yang dimaksud dengan jari-jari fokus hiperbola? Jari-jari fokus hiperbola adalah jarak antara dua fokus. Nah, jika titik P adalah suatu titik yang terletak pada hiperbola dalam gambar di slide selanjutnya, maka panjang F1 ke P dan panjang F2 ke P adalah panjang jari-jari fokus untuk titik P. Jika fokus-fokusnya AE, 0 dan min AE, 0 dan titik P terletak pada hiperbola cabang kiri, maka berlaku bahwa panjang F1 ke P sama dengan E, panjang D1 ke P sama dengan E dikali min X plus A per E sama dengan min EX plus A, dan panjang F2 ke P sama dengan E, panjang D2 ke P
sama dengan min EX min A. Dari kedua persamaan di atas, kita dapatkan panjang F1 ke P dikurangi panjang F2 ke P sama dengan 2A. Cara yang sama dapat dibuktikan. Bila titik P terletak pada cabang kanan hiperbola, maka akan kita dapatkan F1 ke P dikurangi F2 ke P sama dengan min 2. Jadi, untuk tiap titik P yang terletak pada hiperbola, maka selalu berlaku panjang F1 ke P dikurangi panjang F2 ke P sama dengan plus minus 2A. Dengan F1 AE, 0 dan F2 min AE, 0 adalah kedua fokusnya dan panjang sumbu real atau sumbu nyata sebesar 2A. Sebaliknya, untuk setiap titik P yang memenuhi panjang F1 ke P dikurangi panjang F2 ke P sama dengan plus minus 2A akan terletak pada hiperbola. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hiperbola itu adalah himpunan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu atau fokus-fokusnya adalah tetap atau sebesar 2A panjang sumbu real. Selanjutnya ada persamaan hiperbola. Yang pertama ada persamaan hiperbola yang berpusat di titik 0,0. Ini ada dua, yaitu pertama ada persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu X dan persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu Y. Yang pertama persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu X, yaitu dengan rumus X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada pusat 0,0. Yang kedua ada fokus F1 dalam kurung min C, 0 dan F2 dalam kurung C, 0. Yang ketiga ada puncak atau A dalam kurung min A, 0 dan B dalam kurung A, 0. Yang keempat ada sumbu simetri. Sumbu utama adalah sumbu X dan sumbu sekawannya adalah sumbu Y. Yang kelima ada sumbu nyata AB sama dengan 2A. Sumbu imajiner MN sama dengan 2B. Dan yang terakhir asimtot, Y sama dengan plus minus B per A dikali X. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokus F1 dalam kurung min 13,0 dan F2 dalam kurung 13,0 dengan puncak min 5,0 dan 5,0. Dari yang diketahui saja itu sudah menunjukkan bahwa persamaan hiperbola ini sejajar dengan sumbu X. Karena pada persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu X itu rumus fokusnya yang pertama F1-nya itu X-nya min dan Y-nya itu positif sesuai dengan pada soal ya teman-teman. Dan yang selanjutnya titik puncaknya juga negatif dulu, baru Y-nya itu positif sesuai juga dengan yang diketahui pada soal min 5,0. Langsung saja kita jawab. Diketahui F1 dalam kurung min 13,0 dan F2 dalam kurung 13,0. Fokusnya plus minus 13,0 maka C-nya sama dengan 13. Puncak plus minus 5,0 maka A-nya sama dengan 5. Nah, kan pada rumus persamaan hiperbola yang sejajar pada sumbu X itu kan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat. Nah, untuk mencari B kuadratnya itu rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat sama dengan C-nya kan 13 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Itu salah ya, bukan ditambah tapi dikurangin, sama dengan 144. Jadi kita dapatkan B-nya itu 144, B kuadratnya ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan ke rumus persamaan hiperbola pada sumbu X. Jadi jawabannya X kuadrat per 25 min Y kuadrat per 144 sama dengan 1.
Yang kedua yaitu ada persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau yang sejajar dengan sumbu Y itu rumusnya Y dulu teman-teman. Jadi, Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kebalikannya dari sumbu X. Dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pusat 0,0, fokus F1 dalam kurung 0, min C dan F2 dalam kurung 0, C dan puncak A dalam kurung 0, min A dan B dalam kurung 0, A. Selanjutnya ada sumbu simetri. Sumbu utama adalah sumbu Y dan sumbu sekawannya adalah sumbu X. Sumbu nyata AB sama dengan 2A, sumbu imajiner MN sama dengan 2B, dan asimtot atau Y sama dengan plus minus A per B dikali X. Langsung saja kita ke contoh soal dari persamaan hiperbola yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini soalnya tentukan titik pusat, titik fokus, dan titik puncak dari hiperbola dengan persamaan 4x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 36. Langkah pertama kita tulis dulu persamaannya 4x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 36. Lalu 4x kuadrat per 36 min 9y kuadrat per 36 sama dengan 36 per 36. Itu kita sederhanakan menjadi x kuadrat per 9 min y kuadrat per 4 sama dengan 1. Berdasarkan persamaan hiperbola di atas diketahui x-nya sama dengan 0 dan y-nya juga sama dengan 0. A kuadrat sama dengan 9 atau A-nya itu 3, B kuadratnya itu 4 atau B-nya adalah 4, dan C kuadrat sama dengan 9 dikurangin 4 sama dengan 5 atau C-nya itu akar 5. Maka didapatkan titik pusatnya itu x, y atau 0,0. Titik fokusnya itu kan rumusnya x plus minus c, y yaitu sama dengan plus minus c-nya akar 5, dan y-nya 0. Titik puncaknya m plus minus a, n sama dengan plus minus 3,0. Sekian dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.